Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Gandhi tuh sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Nah, gitu kan keren. Ya, selamat. Gimana Mas Sugandi? Kris, penuhan Yesus atau penuhan mayat dalam kubur Muhammad? Nah, diam saja. Dua-duanya bagus. Gimana di sini orang ini? Ahmad Sugandi, Anda ini Ya. Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim berarti penuhan mayat dalam kubur. Oke, apa yang mau Anda utarakan nih? Tema kita kali ini adalah ini, mustahil kamu tidak membuang Al-Quran ketika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Ya. Ya apa kok iya? Iya. Anda setuju? Gini Bang Edis. Gimana? Emang dikarenakan ada Bang Edis ini mungkin karena dari pihak ulama kami suka ngomongin Kristen. Maka terjadilah adanya Bang Edis gitu kan ya. Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu kan. Ya. Tapi kalau menurut pribadi saya semuanya bagus gitu, benar. Makanya kan dari Islam ada yang seperti ini, ada keluar dari Kristen itu bagus kalau menurut saya. Ya, makanya saya bilang tadi ini temanya apa? Anda ngomong apa? Gini loh, mustahil kamu tidak membuang Al-Quran ketika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Paham nggak dengan kalimat itu? Ya, paham. Jadi memang kalau saya tidak menyalahkan orang lain, saya tidak pernah menyalahkan orang. Cuman kalau buat pribadi saya Muslim, cuman saya semuanya harus saya artikan lagi atau. Berarti Anda tidak pernah, mempelajari Al-Quran sungguh-sungguh kan? Saya mempelajari, cuman ada sebagian yang dimengerti, ada sebagian yang mengerti. Kalau menurut saya loh, berarti saya tidak menyalahkan siapapun. Anda benar-benar sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran? Ya, Yakin? yakin. Mustahil. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, pasti Al-Quran sudah Anda buang dari rumah Anda. Makanya dari itu kan semua manusia itu ada saringannya Bang Edis. Coba saya tanya dulu kepada Anda nih, Ahmad Sugandi. Ya. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, Ya. betul tidak di dalam Al-Quran itu Allah membuat Muhammad lupa tentang ayat yang diturunkan kepadanya? Ya. Kenapa Allah membuat Muhammad lupa? Ya Allah membuat seperti itu. Terus ngapain kemarin diturunkan ayat? Kan itu maksud saya gini loh Bang. Main lupa-lupaan mereka. Gini, sebentar nih. Misalnya hari ini Allah memberikan ayat kepada Muhammad, menurunkan ayat. Oke? Nah, besoknya Allah bikin dia lupa, Muhammad lupa. Nah, terus diganti ayat yang lebih bagus dari yang anu lupa itu. Nah, menurut Anda mereka berdua lagi main lupa-lupaan nggak? Coba. Tapi kan itu kan skenario Bang Edis, kayak kita ini kan drama, kayak di film lah gitu. Kita itu gimana sutradara Bang Edis. Skenario gimana? Itu namanya kurang kerjaan. Gimana sih udah dikasih ayat kok disuruh lupa lagi? Aneh Anda ini gimana? Macam sinetron, tahu nggak? Zaman dulu kan kita pernah nonton sinetron, ya kan? Nah, setelah nonton sinetron karena nggak ada skripnya, judulnya nggak jelas, yang penting kejar tayang kan? Nah, di kemarin ini episodenya ini kok sudah meninggal, tapi kok di episode kemudian kok hidup lagi? Ah, dibikinlah ternyata yang kemarin itu cuma mimpi. Jadi kalau zaman dulu sinetron-sinetron itu kan begitu. Yang penting mereka syuting, kejar tayang. Mau jalan ceritanya nggak jelas pun nggak apa-apa, yang penting siaran. Nah, kenapa Allah mirip-mirip seperti itu? Udah diturunkan ayat, besoknya Muhammad dibikin lupa.
Coba jelaskan Intinya secara kan logis. sebenarnya kan Tuhan Bang Edi sama Tuhan saya yang menciptakan sama-sama itu juga. Beda. Tuhan Anda itu ada di Ka'bah, batu yang warna hitam itu. Itu kan intinya Yang kalau tidak itu kan beranak, yang tidak beranak dan diperanakan kan? kayak Bang Edi sama saya Sebentar, pasti sama. sebentar. Batu hitam yang di Arab itu beranak Ya. tidak? Kalau saya masalah batu kurang ngerti Bang Edi, cuman yang memang kalau saya nggak masuk akal. Bang Ahmad Ya. Sugandi, coba pakai nalar. Batu yang di Ka'bah sana, yang di Arab sana, yang warna hitam itu, yang kalian sujud-sujud di sana, Ya. beranak nggak dia? Batu beranak? Enggak kayaknya. Nggak beranak. Apakah dia diperanakkan? Enggak. Ya mirip sama Tuhan Anda sifat-sifatnya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, mirip kayak batu. Gimana? Ya aja kesana aja belum. Oke lah, Ahmad Suganda, kita undanglah dulu Muslim yang ngerti agama Islam ya. Tadi kan saya sudah bilang Tadi sama saya Anda. udah bisa masuk ketemu ngobrol sama Bang Edi. Ya, tadi sudah saya bilang sama Anda bahwa mustahil Anda itu percaya Al-Quran kalau Anda mempelajarinya. Anda masih Islam itu karena nggak pernah belajar Al-Quran. Oke ya, saya turunkan ya. Oke, terima kasih Ahmad Sugandi. Ya, teman-teman, kita tidak sabar-sabarnya ya memberikan mereka pengetahuan. Kita harus sabar, teman-teman. Kita nggak bosen-bosennya ya, teman-teman ya, menyadarkan mereka bahwa mereka itu tidak mengerti apa-apa tentang Al-Quran. Selama ini yang mereka dengar itu cuman bacaan-bacaan huruf Arab itu udah. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Asteri Nirwana. Ini lagi. Ya, Asteri Nirwana, silahkan nyalakan kamera Anda. Asteri Nirwana. Oh iya, Gimana kabarnya, Bang? baik. Baik. Ya, gimana, Bang? Anda ini kan nggak tahu apa-apa soal Al-Quran, nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Jadi gimana? Saya mau membahas apa sama Anda? Kenapa bisa begitu, Bang? Buktinya Anda masih Islam. Ya, itu Bang masih Islam karena saya tahu ajaran Islam. Anda tahu bahwa Allah membuat Muhammad lupa tentang ayat yang diturunkan Allah? Hah? Yang mana yang lupa? Katanya tadi tahu Al-Quran. Asumsi kamu beda dengan apa yang saya ngerti gitu kan. Kamu kan semau sendiri. Jadi kamu tidak tahu Allah membuat Muhammad lupa ayat Quran? Yang mana tunjukkan? Ini katanya kamu sudah baca Al-Quran, tapi yang mana? Tidak tahu. Oke, ada Al-Quran gak di situ? Ya ada, aku nggak pegang Al-Quran. Nggak ada Al-Quran, terus ngapain kamu ke sini? Ya, lanjut apa yang dibahas itu. Iya, masalahnya saya mau bahas sama kamu juga, kamunya juga nggak ngerti. Jadi mau bahas gimana? Kok nggak ngerti? Abang yang nggak ngerti tentang Quran, bukan saya, Abang. Selama itu- jadi orang Islam nggak pernah tahu ada ayat yang di... Ya buktikan ke saya. Takutnya itu kan asumsi kamu, Bang. Framing kamu. Baik. Baik ya. Saya tunjukkan ayatnya ada di mana. Itu ada di dalam Quran surat yang ke... Sebentar, saya tampilkan dulu Quran saya. Nih. Sabar, ini saya tunjukkan hadis dan Qurannya ya, teman-teman ya. Kamu jangan merokok, nanti kalau merokok nanti ini. Jadi lupa-lupain ya kan. Ternyata Allah membuat kita lupa. Baik. Kita buka ayat Qur'annya. Di
Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53 ya. Oh, bukan ini ternyata. Coba teman-teman, di mana ayat itu? Ayat nasah mansuk itu Al-Baqarah berapa teman-teman? Kok saya jadi lupa ya? Ayat nasah mansuk 219 ya. Oke, Al-Baqarah 219. Baik. Kita bukakan ya. Oh, bukan. Coba teman-teman, adakah teman-teman ingat di kolom komentar? Coba biar teman-teman ikut membantu saya. Karena saya ini agak sedikit hilang. Oh, Al-Baqarah 106. Baik, Al-Baqarah 106. Al-Baqarah 106. Baik, baik, baik. Iya nih, sudah kehilangan energi nih. Nah, udah agak sedikit ini. Soalnya ketemunya yang botol terus. Baik. Baik, kita tampilkan ya. Baik, coba kamu baca dulu ini. Ini Al-Quran bukan? Ya udah baca. Saya lagi yang baca kan? Nah, itu cocok buat kamu tuh. Makanya dari tadi suruh baca, saya buka semua. Enak aja. Sungguh nekat ya. Ya udah baca. Ya udah buka. Ya udah mana? Ya saya langsung hilang konsentrasi teman-teman kalau nggak ada suara botol. Iya. Kadang-kadang teman-teman kalau lawan kita itu memang terlalu, ya mohon maaf ya, terlalu memang udah otak udang begitu ya. Ya memang jadi konsentrasi kita bubar teman-teman ya. Bubar konsentrasi kita. Kalau yang naik tadi ngerti agama Islam sedikit gitu ya, mungkin kita agak serius gitu. Kemudian naik saja, ya udah buka, nggak ada Al-Quran, ya udah bacain. Bentar lagi dia, ya udah suapin ya. Yuk, teman-teman kalian yuk. Sekali lagi ya teman-teman ya, kalau kalian ingin naik sini, setidak-tidaknya kalian punya ilmu lah ya. Biar saya agak semangat sedikit gitu loh. Kalau kamu nggak punya ilmu, ngapain kamu naik-naik sini? Iya, yuk silakan. Adakah muslim yang berilmu? Adakah muslim yang memiliki pengetahuan? Coba. Yuk naik ke sini. Ada Syiah 07, Syiah 07. Oke, Syiah 07 terpental. Kita kasih naik ada Ida Yarus 2, Ida Yarus 2. Ida Yarus 2. Nah, hilang. Udah 10.700 loh. Kalau siang-siang kan teman-teman pada sibuk ya memang ya. Memang kalau siaran siang ini memang begini teman-teman resikonya ya. Kadang-kadang mereka sibuk begitu giliran dinaikkan ada kerjaan. Ya, yuk. Yang waktunya santai begitu, yang tidak ngapa-ngapain, yuk. Kita kasih naik ada Sarah. Oke, Sarah Desabon. Oke, Sarah Desabon. Iya, selamat siang Sarah Desabon. Halo? Screenshot doang. Cekerik. Habis itu hilang, pergi. Nyari muslim yang waras udah habis. Nyari muslim yang berpendidikan udah murtad. Yang ditinggalin muslim-muslim yang sungguh nekat yangnya. Bang, temanya jangan itu bang. Yang lain aja bang temanya. Coba kalau lawan muslim itu, cobalah temanya itu apa hukumnya minum Coca-Cola gitu. Itu langsung rame itu muslim yang naik itu. Bagaimana cara masuk kamar mandi? Itu ahlinya muslim tuh. Iya kan? Yuk silakan. Kita ganti aja temanya mungkin ya seperti ini sementara. Oh, udah ada naik nih. Ada
Vera Santi. Vera Santi. Ya, selamat siang Vera Santi. Ketawa dia. Baik, karena Vera Santi tidak menjawab, kita turunkan ya. Memang berat nih teman-teman ya. Para penyembah Muhammad udah habis. Orang-orang yang menuhankan mayatnya Muhammad di kuburan udah habis. Gimana? Yuk silakan. Para penuhan Muhammad, pendewa Muhammad, penyembah Muhammad, pemuja Muhammad, yuk silakan semua. Yuk kita diskusi dengan baik. Yuk, saya kasih kesempatan kalian mau bahas apa ya bebas aja lah. Jangan kita kasih tema teman-teman. Kalau muslim dikasih tema nggak berani naik ya. Apalagi kalian kasih tema membahas Muhammad, meninggal di tempat, nggak bisa menjawab. Yuk silakan. Kita kasih naik, ada sebentar ya, David. Nah ini David yang kemarin nih kalau nggak salah, ini David. Guntur. Oke, Guntur saya turunkan dulu. Kita kasih naik, ada David ya. Oke, David official. Oke, David ini yang kemarin ini David. Ya Bang David, silakan nyalakan kamera Bang David. Ya, kemarin. Selamat siang. Coba Bang David nyari sinyal dulu Bang yang bagus, biar nggak putus-putus kayak kemarin Bang. Udah. Oke Bang, apa Ya, Bang? soalnya kemarin itu memang enggak. Ini Abang di tempat kerja atau di rumah? Ya, ini santai. Iya, lagi santai. Di rumah. Nanti tiba-tiba putus lagi. Jangan tiba-tiba putus lagi Bang ya. Ntar saya nyanyiin loh Bang. Putus lagi cintaku tere. Putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya tererereret. Jangan putus-putus ya Bang ya. Yuk silakan. Yuk, apa mau Bang sampaikan? Boleh bertanya sama Bang Idris? Boleh, silakan. Muslim bertanya lah. Kalau Muslim ditanya nanti lari semua. Yuk silakan. Muslim bertanya, silakan. Siapa? Jadi gini Bang Idris, untuk pengetahuan di Alkitabnya Bang Idris sendiri kan, untuk sifat berketuhanan sendiri kan saya masih belum paham itu. Sifat berketuhanan itu bagaimana untuk? Ya, dalam arti antara yang menyembah dan yang disembah sendiri itu. Maksudnya seperti itu. Maksudnya gini-gini gitu Bang? Ya enggak juga. Iya, maksudnya apa menyembah itu apa? Ya, Gitu. Ya kita kan sebagai atau gerakan gini-gini gitu. Begini-begini. Masalahnya gini Bang, yang menjadi problem kita itu kadang-kadang Anda ini mengukur kekristenan itu dari sudut pandang agama buatan Muhammad. Nggak boleh begitu Bang. Karena kalau dalam agama karena kalau dalam agama Islam yang penting itu kan gini-gini, ya kan? Korupsi nggak apa-apa, yang penting gini-gini. Nah, ya kan gimana? Oke, jadi mengenai pertanyaan Abang ya. Baik. Jadi mengenai pertanyaan Anda, menyembah, menuhankan, itu adalah sebuah bahasa-bahasa yang orang Islam itu nggak ngerti sama sekali itu apa. Begitu. Iya, benar. Jadi kalau kita merujuk kepada kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud menyembah itu adalah sebuah posisi tubuh, posisi badan. Tetapi dalam kekristenan, bagaimana? Raganya kita itu kan maksudnya. Iya, kalau menyembah itu kita bicara fisik Bang. Berbicara mengenai posisi badan terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi menyembah itu adalah sebuah gerakan badan, entah menelungkup atau bagaimana seperti itu. Tapi kekristenan itu tidak bicara itu. Kekristenan itu bukan bicara soal gerakan badan, tapi kekristenan itu bicara mengenai pengabdian, Bang. Secara laku ya, hitungannya seperti itu Mas. Iya, pengabdian. Secara praktek kan? Iya. Bang sudah mulai putus-putus lagi, padahal tadi sudah saya nyanyikan lagu Jangan Putus lagi. Sinyal berapa bar di situ, Bang? Ini aku posisinya lagi di Bali, Bang Edis. Posisi lagi di Bali saat ini. Ya, jadi kalau kekristenan itu bicara tentang pengabdian, bagaimana kita menghambakan diri atau mengabdikan diri kepada Tuhan. Bagaimana bentuk pengabdian kita kepada Tuhan? Hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dia, hidup sesuai dengan aturan Dia.
begitu, menjalankan. Jadi tidak bergantung kepada Gerakan-gerakan sesama manusia badan. gitu. Kalau selama ini kan kita sebagai orang Islam memang didoktrin dari kecil, diberi jalan tentang ya apa yang pernah diperjalankan sama Nabi kita Muhammad gitu. Iya, kan yang penting kan gerakan-gerakan badan kan, gini atau begini, kan cuman gitu-gitu aja kan. Iya. Itu nggak bisa dipungkiri memang. Iya. Nah, coba Selama kalau ini, ya, maknanya buat kita apa? lakukan hanyalah gerakan Kalau gitu loh. iya, kalau Anda gini-gini tuh maknanya buat apa? Nah itu tadi makanya. Nah, Ya betul. Cuma di situ ada pernah yang ngajarin tentang bagaimana sifat yang seutuhnya untuk bertuhan atau yang Bang. kita sembah itu. Bang David, Ya, cuman Bang Edis. cuman agama Islam saja yang ditanya kenapa sholatnya begitu dia nggak tahu. Coba Anda saya tanya, ketika Anda takbiratul ihram kan begini, ada yang di atas, ada yang di Iya. sini, ada yang depan begini. Kalau gini, maksudnya gini apa? Atau gini apa maksudnya? Coba jelasin sama saya. Kalau dulu sih memang seperti itu ya, menjalankan seperti itu. Kalau gini tuh memang dari gerakan ya, mungkin kita masih belum tahu nih. Iya, makanya saya bilang nggak ngerti ngapain tujuannya, begitu. tujuannya seperti ini tuh apa gitu. Nah, mengenai pertanyaan awal Anda tadi, Bang David, bagaimana di dalam Kristen itu penyembahannya? Kristen tuh nggak bicara yang kayak begituan. Kristen itu berbicara bagaimana kita hidup mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Pengabdian diri itu tidak dibuktikan dengan begini-begini. Iya, benar. Pengabdian diri itu dibuktikan bagaimana kita itu bertingkah laku. Begitu loh. Manfaatnya apa? Jadi secara Coba sekarang saya tanya kalau begini manfaatnya secara apa? laku sih memang iya bang. Saya pernah dikasih tahu ya sama seseorang, mungkin dia muslim atau enggak, cuman dia bilang berpesan sama saya, kalau kamu kepingin tahu Tuhan kamu ya kamu harus tahu Tuhan kamu sendiri. Selama ini kalau Anda masih jadi orang Islam, Anda itu menyadari atau tidak Anda itu melakukan kegiatan yang sia-sia. Iya. Kalau orang mau mendalami, coba dalamilah. Ngapain kalian tuh gini, terus tangan Benar. begini. Buat apa? Coba maknanya itu apa gitu loh. Coba. Saya mengaku. Iya, Memang makanya benar. Bang. Apa yang saya lakukan selama ini dalam hidup memang apa gitu loh yang saya Iya. lakukan apa? Iya, makanya sekarang itu Bang, banyak orang itu mereka itu hanya ikut-ikutan. Nah, beruntunglah nih Bang David ini ketemu channel saya. Jadi Anda benar-benar kan, kalau Anda betul-betul merenungi, iya ya ngapain sih kita ini? Ambil air, sedot, sembus. Katanya setan tidur di hidung. Sejak kapan lah Bang setan tidur di hidung Bang? Gitu loh. Nah makanya aku sendiri juga bingung kayak gitu. Iya, Gimana bisa cobalah saya- kita renungkan coba kita renungkan. Terus tangan begini biar ngapa gitu kalau tangan begini. Coba. Kalau begini nggak korupsi gitu, kalau begini korupsi gitu, sama aja. Buktinya yang korupsi juga tangannya kuat begini. Angelina Sondak dia begini semenjak mualaf tapi tetap korupsi aja. Makanya Bang. Dulu, waktu pertama diajarin sholat, memang diajarkan untuk gerakan. Di setiap perjalanan kita kan mesti ada sesuatu perjalanan yang pernah kita lewati. Tapi di situ sih memang pernah diajarkan sholat itu kenapa harus seperti ini dulu tuh? Ya memang kita biar tahu ini apa sih tujuannya, kita tuh harus melihat siapa yang kita sembah. Hanya satu, maksudnya gitu dulu itu Mas Edis. Jadi Beda-beda Bang. Sebenarnya Ada bukan yang gerakan begini, yang kita ada yang lakukan. begini kan? Ada nggak yang begini? Iya, coba jujur Bang. ya, Ada yang kalau begini. itu nggak tahu. Ada yang begini nggak? Ada. Sering nonton Inul dengan kita berarti kalau gini, sering ngebor berarti ya. Jadi kalau kekristenan, pertanyaan Abang tadi kan, kalau kekristenan itu gimana penyembahannya gimana? Kristenan itu nggak bicara gerakan-gerakan badan begitu. Gerakan badan atau sujud begitu atau menyembah bahasa Indonesianya itu adalah bentuk ketaklukan. Tapi ketaklukan itu tidak dibuktikan dari gerakan badan. Ketaklukan kepada Tuhan itu dibuktikan dengan hidup menuruti atau sesuai dengan firman-Nya. Saya akui itu Bang memang. Contoh misalnya. Ini perkataan yang berat dari Yesus. Ya, dan ini berat sekali. Jikalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu.
Artinya memang bagaimana kita itu hidup itu benar-benar kita itu memasrahkan diri kita kepada Tuhan, tidak membalas perbuatan jahat. Seperti itu. Benar. Ya memang sih kalau kita sudah memang benar-benar masuk dalam sifat ketuhanan itu nggak bakal kita untuk bisa nyakitin orang lain. Bukan Karena di nyakitin, situ Bang. sudah tahu. Bukan nyakitin. Begini. Kita harus bedakan ya, menyakiti dengan menjahati. Begitu. Contoh misalnya, lihat juga apa yang Yesus lakukan, karena Yesus juga pernah juga melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip keras. Contoh ketika Yesus berdebat dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada juga. Tapi perdebatan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu bukan dengan maksud untuk menyakiti mereka, tetapi untuk menyadarkan mereka bahwa mereka itu berada di dalam kesesatan. Apakah memberitahukan bahwa orang berada dalam kesesatan itu menyakiti? Ya, kalau dia sakit hati ya itu urusan dia. Begitu. Teguran, pemberitaan tentang kebenaran itu adalah sesuatu yang beda dengan kalau kita ditampar terus tampar balik. Nah, itu beda, begitu, Bang. Seperti misalnya yang saya lakukan, misalnya ketika saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam, ya banyak orang Islam sakit hati, tapi yang saya katakan benar. 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 Saya tidak memungkiri Bang Edis salah atau enggak. Ya memang dalam kenyataannya memang seperti itu gitu. Gak bisa saya bisa memungkiri Bang Edis salah untuk melakukan hal seperti ini, enggak. Semua itu memang sudah diperjalankan gitu loh. Tapi gini, Bang, dan memang nyatanya benar. Iya, saya ini kan memang mendedikasikan hidup saya itu untuk mengeksplor atau untuk mendalami habis-habisan agama Islam. Nah, ketika saya pelajari agama Islam, memang kesimpulan saya itu. Kesimpulan saya dari saya 13 tahun mendalami Al-Quran, mustahil orang kalau betul-betul mendalami agama ini tidak meninggalkannya dengan segera. Kebanyakan orang tuh Bang, mendalami Al-Quran itu tidak melakukan apa yang sudah pernah diperjalankan Al-Quran tadi. Dalam arti kita belajar Al-Quran dan tahu artinya itu kan kita tidak memperlakukan seperti apa yang sudah difirmankan gitu. Kebanyakan ya, orang tapi justru kalau misalnya orang ingin melakukan apa yang difirmankan dalam Al-Quran, ya jadi seperti orang yang bawa orang sel itu nanti. Loh, iya. Bukankah isi Al-Quran itu ya, menyuruh yang perangilah dimanapun kamu jumpai mereka? Kan itu isinya. Iya, memang ada sih Bang, di salah satu Quran tuh ada yang perangilah ketika kamu bertemu dengan musuh kamu, atau itu saya pun masih belum paham apa sih maksud dari sebuah firman yang seperti itu gitu. Harus menjalankan seperti apa ketika kita kalau di dalam Islam kita harus macet lagi dia, teman-teman. Ntar lagi terpental nih tangan saya ya, terangkat ya nih ya tangan saya. Nanti terpental ya bentar lagi. Macet lagi ya teman-teman. Ya Bang David, coba nanti anu dulu lah, beli apa kartu ini atau isi, nah kan terpental kan. Ya bisa bertanya Bang. Bisa, makanya saya tanya dulu, Anda ini ya. penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Ya, kutanya Bang Edis, bisa. Baik, nampaknya dia anu, jadi kita tarungkan dulu di bawah ya. Saya heran yang namanya Abdullah itu selalu aja. Yuk, coba yuk. Pakai headset lah, ya kan? Kan ada headset kalian dipakai begitu ya. Oke, coba kita kasih nick, ada Lianes, coba kita kasih nick Lianes. Ya, selamat siang Lianes. Ya, selamat siang Bang Edis. Ya, gimana kabarnya? Silakan nyalakan kamera, kabar baik, silakan. Kamera dinyalakan Bang. Oke. Kristen Abang ini. Katolik aku Bang. Katolik. Bang, kita undang yang muslim dulu ya Bang ya. Saya turunkan dulu ya. Yang Bang, muslim ya. dulu, oke. Ya, saya undang dulu yang muslim ya, yang muslim. Coba ya, kalau kalian muslim, kalian nih, ini tema kita ini nih, mustahil kamu tidak membuang Al-Quran ketika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Ini tema kita nih, yuk. Apakah kalian berani bahas ini? Nah, yuk. Lihat nih, senyumnya sudah lebar loh ini, lihat nih. Senyumnya itu loh. Yuk, silakan.
Mustahil kamu tidak membuang Al-Quran ketika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Ayo, silakan. Ayo. Coba kita kasih naik ada Rahul Brian. Rahul Brian. Oke, silakan Rahul Brian. Halo Rahul Brian. Datang tapi membisukan di. Oh, Bang. Ya, penuhan Yesus atau penuhan Muhammad dalam kuburan? Jawab dulu, passwordnya. Tuhan Yesus, Bang. Baik, kalau begitu saya turunkan. Yo, silakan ya. Teman-teman sekalian, kalau kalian itu Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Ini forum ini diadakan untuk diskusi antara saya Kristen dengan seorang tamu yang Muslim. Gitu loh. Kalau kalian Muslim, boleh ajukan permintaan naik, tanya kepada saya atau bantah argumen-argumen saya gitu loh. Jangan datang-datang kejang-kejang suruh. Yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada. Bentar nih. Inatana, coba Inatana. Ya, halo Inatana. Halo Bang Edis. Ya. Maaf Bang, saya Kristen. Salah pencet, maaf ya. Salah pencet, kok bisa? Iya, maaf ya. Nggak mungkin lah salah pencet. Pasti sengaja, ya. Yuk. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, kita di sini mengadakan diskusi lintas iman. Jadi kalau teman-teman merasa Muslim silahkan naik, merasa masih percaya Islam itu benar, ayo saya undang naik, silakan. Thank you, terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Khairul Azmi. Nah, kabur. Kita kasih naik ada Rakyan Umbara. Sebentar ya. Gadi 95. Coba Daltung ini apa nih sih? Daltung. Daltung. Dalahi tunggal. Ya, silakan Daltung. Bantu dulu dis. Nah apa? Ya, Daltung Muslim atau Kristen? Kameranya dis, bantu dulu. Ya, silakan. Muslim atau Kristen, Bang? Simpan. Ya, Muslim atau Kristen, Bang? Oh ya, jelas. Saya turunkan ya. Yo, silakan. Ditanya Muslim atau Kristen, ya jelas. Sungguh nekat yangnya. Yo. Apa? Jelas kagak jelasnya? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Rakyan Umbara. Oke, Rakyan Umbara. Ya, Rakyan Umbara, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Ya, silakan Rakyan Umbara, nyalakan kamera Anda. Siap, sabar. Oke, siap. Gimana Rakyan Umbara ini Kristen atau Islam? Waduh, penghayat saya. Saya penghayat, Edis. Di KTP tertulis apa? Iya, penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di KTP tertulis apa? Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penghayat kepercayaan kepada Tuhan. Panjang amat. Iya, memang ada yang seperti itu.
Oke lah. Jadi begini, Pak Rakian Umbara. Ini Oke, saya siap. mengundang yang muslim-muslim. Kalau Anda bukan muslim, mohon maaf gitu. Loh gini. Jangan turunkan dulu. Gimana? Karena saya itu ngefan sekali dengan Edis TV, ya kan? Maka dari itu saya naik. Karena apa? Menurut saya pribadi, Edis TV ini sangat-sangat mencerdaskan manusia-manusia yang ada di Nusantara ini gitu loh. Makanya dari itu saya naik gitu loh. Sangat mencerdaskan sekali. Dan banyak sudah dengan adanya Edis TV ini banyak orang-orang yang murtad begitu. Jadi sangat jempol sekali menurut saya begitu. Oke. Oke, hanya itu Pak Rakian Umbara. Ya, oke ya. Baik, betul. saya turunkan ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Sama Pak Rakian Lanjut. Umbara. Yuk. Teman-teman sekalian ya. Silahkan, ini diskusi ini atau obrolan ini terbuka ya. Tapi kalau yang non muslim jangan naik. Ini khusus muslim dulu. Kita beri kesempatan kepada mereka. Yuk silahkan ya naik. Kita kasih naik ada Joker. Coba kita kasih naik Joker. Ya Joker, selamat siang. Selamat siang. Ya Joker Kristen atau Islam? Dulu sewaktu lahir Islam. Lahir Islam. Buktinya apa? Coba. Nanti ngaku-ngaku saja. Coba baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Enggak lupa, udah enggak ingat lagi. Berarti sudah lama. Sudah berapa tahun Kak Joker murtad atau keluar dari Islam? Sudah hampir 20 tahun. 20 tahun udah lama berarti. Tapi kalau dari logat-logat bicaranya macam Horas bang, habis beras makan gak bang? Habis suami kan Kristen. Oh suami Kristen. Suaminya Kristen. Oke. Ya. Jadi ngikut suami. Oke, begitu. Awalnya saya itu Kristen bukan karena tahu betul jalan kebenaran. Hanya ikut-ikutan saja gitu ya. Iya, dulunya saya Kristen itu cuma ngikut cinta lah istilahnya gitu loh. Iya. Setelah saya tahu apa itu kebenaran, jadi saya meyakinkan untuk dibaptis dan udah Kristen seperti itu. Tapi belakangan ini ada loh yang bikin guncangan gitu loh. Apa itu? Apalagi tentang perdebatan agama. Ada yang bilang kayak Edis lah kan, kayak Edis bilang Islam itu begini, Kristen itu begini. Yang Kristen juga bilang kalau yang Islam juga bilang Kristen itu begini. Kemarin aku kan pernah nonton live-nya si Sapi iya. Tahu, Yusuf PI. Ah ya. Dia itu bahas tentang, tapi maaf ya Edis ya, aku kan murtad jadi belum tahu betul bagaimana. Tapi penonton sudah pada ribut di bawah. Jadi begini Kak Joker begini. Saya ini bukannya apa ya? Khusus Edis TV ini memang khusus forum Muslim diskusi dengan Edis TV gitu. Ya, mohon maaf ya. Ya. Oke. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya. Channel saya ini itu biasanya tidak menaikkan yang Kristen-Kristen, tapi tadi saya naikkan sebentar karena dia bilang tadi kan mantan Muslim. Kita mau dengar gitu loh kalau mantan Muslim tuh. Makanya saya konfirmasi, dia ternyata masih ingat bacaan Qurannya, Al-Fatihahnya masih ingat, gitu kan? Kalau Kristen sejak lahir, apalagi nggak pernah belajar Islam, pasti nggak bisa itu, ya, gitu. Oke, kita kasih naik ada, sebentar ya. Saudara Ali, coba kita kasih naik Ali. Ya, Ali. Selamat malam Bang Ali. Selamat malam. Bentang-bentang profilnya malam. Selamat siang. Baik, saya turunkan ya. Kita sapa, tidak menyaut, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada
Ini sudah pernah, ini sudah pernah. Par Virginia. Par Virginia. Coba kita kasih naik dulu Par Virginia ini. Ya, Par Virginia. Selamat siang. Siap. Siang. Silakan nyalakan kamera. Oh, jangan. Aduh, maaf nih Bang, sebelumnya nih Bang ya. Saya kan Kristen, teman saya ini samping saya Muslim. Jadi kalau mau nanya sesuatu tentang agama, tanya aja sama Bang ini. Saya bilang tadi Bang. Jadi dia nggak mau lagi. Maaf ya Bang ya. Ini kebetulan jadi Oke, baiklah saya turunkan ya. Ini ada 75 guest ya. Tetapi walaupun saya sudah 1000 kali mengatakan kalau Kristen jangan mengajukan permintaan naik, tetapi masih saja orang-orang tetap mengajukan permintaan naik. Ya, penonton harus bersabar ya melihat orang-orang yang memang suka mengganggu acara kita begitu ya. Nggak masalah ya. Sabar teman-teman ya. Coba kita kasih naik nih kolo-kolo ini. Ini kolo-kolo ini tadi udah saya turunkan dia, tapi dia naik lagi nih bersikeras. Nah kan? Bentar lagi kan? Terima kasih. Oke, coba Jibril. Kita kasih naik Jibril. Ya, selamat. Oke, coba kita kasih naik ada Hai. Terima kasih Bang Idan, makasih Bang Idan. Ya, selamat siang, saudara Hai. Selamat siang Bang. Ya, Muslim Bang. Nah, ditanya Muslim langsung dibisukan. Gimana ini Anda ini? Halo, Hai. Baik, kita kasih turun ya. Mereka ini kenapa ini orang-orang? Oke lah, kita ikhlas sejenak ya teman-teman ya. Berhubungan orangnya hari ini kayaknya banyak yang kurang kerjaan. Jadi kita iklan dulu ya. Oke, kita iklan dulu. Teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada. Untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung di Edis TV, untuk teman-teman yang baru jumpa Edis TV yang asli, selama ini nyari di mana-mana nggak ketemu, ya teman-teman sekalian, kita ada program. Apa itu Bang programnya? Programnya kita itu di sini ingin mendirikan sebuah tempat, ya. Kalau bahasa kitanya ya rumah apologet gitulah ya, tempat supaya kita itu bisa punya tempat sendiri untuk berapologet. Jadi kepada teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, ya kita mendirikan tempat atau rumah apologet itu, teman-teman bisa mampir ke profil saya, klik profil saya, nanti teman-teman bisa melihat. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman saya tunjukkan ya. Nah ini teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa mensupportnya di sini ya. Nah itu teman-teman, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot, karena banyak ya teman-teman yang nyari-nyari akun saya itu. Dia nontonnya tadinya di Facebook ya, nontonnya di mana YouTube, nyariin akun asli saya itu nggak ketemu-temu. Nah setelah ketemu, nah ini teman-teman ya, silakan teman-teman tangkap layar sebelum kita lanjutkan kembali diskusi kita ya. Screenshot ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, bisa teman-teman support di situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya kepada yang muslim-muslim, boleh ajukan permintaan naik. Tema kita hari ini teman-teman, mustahil kamu tidak membuang Al-Quran ketika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Yuk silakan. Tapi dia menyadari ya, Tapi banyak orang seperti itu, cuman nggak mau ngomong di media sosial begitu. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Banyak orang yang memiliki sampai kepada tingkat pemahaman seperti David tadi. Dia udah merasa lelah, udah mempertanyakan ini sholat nih buat apa? Cuma nyapain badan aja. Banyak. Percayalah teman-teman, banyak orang yang sudah seperti itu. Ya. Jam sekian tahu-tahu azan, sholat lah. Ya kan? Lagi mencari nafkah, tahu-tahu dipanggil sholat lah.
Coba jujur aja lah di hati kalian. Bener nggak bahwa sholat itu bikin repot kalian? Jujur kalian, jujur. Saya tanya lah gunanya apa? Coba, ayo jujur yuk, silakan. Curhat boleh sini. Yuk, jujur. Iya bang, bener bang. Dulu saya waktu rajin sholat, rajin banget. Tapi lama-lama saya sadar bang, ngapain sih kok gini-gini terus sih, biar apa? Yuk, silakan, silakan. Kita kasih naik ada Papa Zaki. Oke, kita kasih naik ada Papa Zaki. Sebentar. Papa Zaki 77. Yuk, Papa Zaki 77. Ya, selamat siang Papa Zaki 77. Selamat siang. Ya, silakan Papa Zaki, nyalakan kamera Anda. Harga buka ke Brentan. Aduh. Tuh sudah saya kirimkan. Sudah saya kirimkan permintaan naik, permintaan menyalakan kamera, silakan. Anda terima. Sarannya sing iki yo. Oke, belajar dulu ya, belajar dulu nih megang TikTok. Udah tahun 2025. Tapi tahu nggak teman-teman? Sebenarnya orang Islam tuh nggak boleh TikTok kan? Nggak boleh. Ada sebuah hadis yang berbunyi begini: barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka seorang itu termasuk golongan kaum tersebut. Nah, hadis ini membawa malapetaka bagi orang Islam sebenarnya. Ya kan? Contoh. Coba main TikTok menggunakan teknologi ini kebiasaan siapa? Kebiasaan tapir. Kebiasaan orang tapir main TikTok itu. Sehingga sesungguhnya muslim yang sejati itu nggak boleh main TikTok. Karena main TikTok itu adalah kebiasaan orang tapir. Dan hadis mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, menyerupai orang tapir, tukang main TikTok, maka termasuk golongan tersebut. Tapi langsung diedit hadisnya. Oh, itu dalam hal ibadah. Maksudnya menyerupai dalam hal ibadah. Kalau nggak ibadah, nekat yangnya. Yo, silakan. Pokoknya hadisnya selalu diedit teman-teman ya. Iya, diedit sama mereka. Oke, kita kasih naik ada Ibra Syahgani. Oke, Ibra Syahgani. Ya, selamat siang Ibra Syahgani. Siang bang. Ya, Muslim bang. Muslim bang. Ya, silakan bang. Ibra Syahgani. Ibra Syahgani. Undang bang. Undang bang. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera nih. Oh iya lah. Oh iya, lanjutkan dulu. Belum bisa. Saya turunkan dulu ya. Saya turunkan. Belum bisa. Oke, kita kasih naik ada sabar. Saya lihat ya nama-namanya ya. Coba masih naik lagi nih Papa Zaki nih, coba ya. Papa Zaki, mana tadi Papa Zaki tadi? Teman-teman coba kalian cek ya teman-teman ya. Kalian cek apakah kalian itu sedang mengajukan permintaan naik. Kalau misalnya kalian Kristen, tolong ditarik ya permintaannya teman-teman ya. Karena ini terlalu penuh bagi saya jadi bingung menaikkan yang mana nih teman-teman. Ini 95 orang. Jadi kalau kalian Kristen, tolong ditarik ya permintaan naiknya ya teman-teman ya. Kita kasih naik HD Mustafa. HD Mustafa. Oke. Ya, selamat siang Mustafa. Siang bang. Ya, Bang Mustafa Muslim atau Kristen bang? Muslim bang. Muslim. Baik, silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini bang, saya mau tanya nih. Apa itu bang? Kenapa Bang Edis terus Abang Muslim juga banyak yang yang sering menjelek-jelekan gitu ya, tidak ada saling menghargai sesama. Menjelek-jelekan. Bang. Iya. Abang tahu nggak siapa yang baru datang dari luar negeri ke Indonesia sekarang? Oh nggak tahu. Ngebahas kitabnya orang Kristen?
Belum pernah dengar. Belum pernah. Ini Bang. Jadi ketika ada ulama-ulama Islam bahas Kristen, ya kan? Contoh misalnya Abdul Somad bilang di dalam Ulangan 18 ayat 18 Nabi Musa menubuatkan akan datangnya Muhammad. Terus Abdul Somad yang sama mengatakan Bible yang sekarang itu sudah di Injil yang sekarang itu sudah tidak ada. Injil yang sekarang itu sudah palsu. Terus di dalam salib ada jinnya. Terus Zakir Naik dan semua ulama-ulama kalian bilang begitu. Lalu abang bilang, oh itu namanya dakwah. Giliran saya menjawab, langsung Anda bilang menjelek-jelekkan. Tapi nggak apa-apa lah. Gini aja. Saya menantang Anda untuk membuktikan di manakah saya menjelek-jelekkan agama Islam. Silakan. Tidak terdengar, Bang. Banyak banget, Bang. Kasih satu contoh. Berikan saya satu contoh di mana saya menjelek-jelekkan agama Islam. Anda itu jualan Anda harus ditutup menurut agama Islam. Ya, kenapa? Duh, tidak percaya. Itu ada patung-patung, ya kan? Betul nggak? Di belakang itu ada patung-patung. Mana patung? Mana patung? Itu patung-patung wanita itu. Itu patung Yesus Kristus yang itu menyerupai orang. Itu di dalam hadis nggak boleh. Yang kepalanya dipenggal sama Allah Kan? itu. Marah-marah kan? Kejang-kejang kan? Oh, Padahal disuruh membuktikan. Saya bisa membuktikan bahwa dagangan Anda itu tidak diridhoi oleh Allah. Oh, saya tunjukkan dalilnya. Tidak boleh membuat yang semirip-mirip seperti patung. Nggak boleh. Nih Bang, patungnya nggak ada kepalanya, cuma ada neneknya aja. Walaupun demikian, menurut hadis tidak boleh. Mau saya tunjukkan dalilnya. Ini kesukaan Edis nih. Baik, saya kasih tunjuk dalilnya. Ininya kepalanya kepala Yesus yang penggal. Tuh, kesurupan kan dia kan? Setanan mereka teman-teman. Ini Saya kesukaan tunjukkan Edis, dalilnya ya. yang dipenggal sama Yesus nih. Ya, kalau halu jangan tinggi-tinggi Bang, nanti jatuh Bang. Jangan halu. Nggak boleh halu Bang. Siapa yang halu? Lu yang halu. Nanti Anda seperti Muhammad kalau halu, kayak Muhammad nanti tingkat halunya. Lu kepala lu seperti Yesus Kristus. Di mana di situ dipenggal di mana? Sejak kapan? Enggak semua nih, patung mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus dipenggal? Mana dalilnya? Enggak ada kepalanya dipenggal sama saya. Saya tunjukkan hadisnya bahwa nggak boleh. Enggak perlu kamu bukan orang yang punya hadis. Takut. Hadisnya bohong. Takut ditunjukkan hadisnya. Nggak mau ya karena kamu takut. Apa yang kamu takut? Di dalam hadis tidak boleh membuat gambar-gambar ataupun patung-patung, nggak boleh. Tidak ada hadisnya. Saya tunjukkan. Patung nih, ini kepala Yesus yang dipenggal, makanya nggak bakalan hidup lagi, mati seumur hidup, mati. Mereka halu, kesetanan, surup, ya. Memang kelakuan orang Islam seperti itu. Kalau kalian baru tahu kelakuan orang Islam, ya ini contohnya nih. Bentar, saya tunjukkan ya. Nih. Ini kesukaan kamu. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah hadis. Silakan nanti Anda bantah ya. Jangan lari tapi ya. Jangan lari. Saya nggak bakal lari. Baik, kita tunjukkan. Baik, saya tampilkan ya. Baik, ini Muslim tapi dagangannya tidak diridhoi kamu oleh Allah. Nih, kita tunjukkan. Pernah Rasulullah datang dari suatu safar dan aku ketika itu menutupi diri dengan kain tipis. Kabur. Jangan kabur. Hade. Kabur dia teman-teman. Kenapa dia kabur? Kemana dia kabur? Kabur. Kabur dia teman-teman. Halu dia teman-teman karena kebenciannya kepada Kristen sampai ubun-ubun. Dibilanglah katanya ini patung Yesus, kepalanya dipenggal. Ngarang bebas dari mana? Kenapa kalian halunya tinggi sekali? Jangan halu tinggi-tinggi, nanti seperti Muhammad. Nih saya bacakan. Pernah Rasulullah datang dari suatu safar dan aku ketika itu menutupi diri dengan kain tipis milikku di atas lubang angin pada tembok.
Lalu di kain tersebut terdapat gambar-gambar. Rasulullah bersabda, ya kan? Rasulullah melihat hal itu, beliau merobeknya dan bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah. Nih, akhirnya kami menjadikan kain tersebut menjadi 1 atau 2 bantal. Ya, jadi nggak boleh kamu membuat sesuatu yang seperti manusia. Foto nggak boleh, patung nggak boleh. Kamu nggak percaya, banyak dalil nih. Sesungguhnya pembuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat, nggak boleh. Orang Islam tidak boleh foto wisuda. Gimana kamu dekat yang nyata? Banyak ini dalil-dalilnya nih. Banyak nih. Sesungguhnya orang-orang paling berat siksanya di sisi Allah yaitu pembuat gambar. Nih, hukum membuat patung nih, perhatikan. Mengenai pembuat patung 3 dimensi ini. Diharamkan tuh. Mayoritas ulama mengharamkan. Banyak ini dalilnya. Patung tanpa kepala nih, larangan. Larangan tuh. Gambar itu adalah kepala. Jika kepalanya dihilangkan maka tidak lagi gambar. Ini bukan hadis nih. Ini bukan hadis nih. Ya. Nah itu. Pokoknya banyak teman-teman nih hukum boneka. Tuh ada semua nih. Tidak boleh. Sungguh nekat yang nyata. Yuk, saya balikin lagi. Silakan naik ke sini. Jangan kejang, jangan marah. Buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Yuk, tunjukkan. Kalau Muhammad berhalusinasi, ada dalil. Muhammad itu berhalusinasi. Mau saya tunjukkan bahwa Muhammad berhalusinasi. Dia berhalusinasi. Dia mimpi sudah mendatangi istrinya padahal belum. Gimana Anda itu? Nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya. Apakah Muhammad pernah berhalusinasi dan apa dampak halusinasinya? Perhatikan. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian Nabi SAW diruqyah oleh Jibril, datang dibacain ayat, dan Nabi SAW pada saat setelah ruqyah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perlihatkan dalam mimpinya bahwasanya buhul yang diambil dari Bentar ya, dampaknya. Dampak Nabi kena sihir nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. No. Dia tidak sadar sudah kasih giliran istrinya atau belum, lagi-lagi soal itu. Pokoknya nggak jauh-jauh dari perkara itu. Ya silakan. Kalau saya ngomong selalu ada dalilnya. Bantah dong dalilnya. Jangan kamu marah-marah, kesetanan ngomong yang ngehalu gitu ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Cesar Kani. Oke, Cesar Kani. Silakan, Cesar Kani. Cesar Kani. Ya, selamat siang. Selamat siang, Cesar Kani. Silakan nyalakan kamera Anda. Pakai baju dulu, Bang Edis. Bukannya dari tadi Anda pakai baju. Muslim atau apa? Non-muslim, Bang Edis. Baik, langsung kita turunkan ya. Langsung kita turunkan. Kita kasih naik ada. Ini tadi sudah naik ini, Sarah Desabon ini. Iya, Sarah Desabon. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Tadi Anda sudah naik, kemudian Anda pergi. Halo? Iya, bentar ya. Selamat siang. Selamat siang. Sarah ini muslim atau apa? Mualaf. Mualaf. Oke. Ya, gimana? Anda ingin mau menyampaikan apa? Saya kasih kesempatan. Silakan. Aduh.
Kok tertawa? Kok hilang gimana? Lu gimana? Sudah dikasih kesempatan malah. Yo, silakan. Jangan panik, teman-teman ya. Kalau mau naik ke sini, jangan panik, ya kan? Santai, kalem saja. Nggak usah marah-marah, nggak ada gunanya. Kalau kalian itu ingin membuktikan action kalian, tunjukkan salahnya saya. Tunjukkan bahwa Edis mengatakan ini fitnah, saya laporkan kamu ke polisi gitu. Buktinya kalian tidak mampu menunjukkan di mana fitnahnya saya. Fajri, silakan Fajri, nyalakan kamera Anda. Fahri? Ya, Bang Edis. Ya, silakan Fahri, nyalakan kamera Anda. Gak ada tombolnya nih, Bang. Memang orang Islam nih diajarin Muhammad boleh nipu, boleh berbohong di dalam 3 perkara. Serius loh Bang Edis. Oh, gak ada tombolnya nih. Gak ada tombolnya gimana? Ini gak ada kameranya. Nekat yang nyata. Tuh sudah saya kirimkan permintaan. Memang pengikut Muhammad nih di mana-mana selalu ada. Silakan. Aduh, turun dulu Bang Edis, nggak ada tombolnya. Ya udah, kalau tidak berani di bawah sana. Turun, boleh didampingi Ustadz, dampingi Ustadz sana. Yo, silakan. Janganlah karena kamu benci setengah mati dengan Kristen, karena kamu baca Quran. Kan udah saya bilang, setiap mustahil Anda jadi Islam di detik yang sama Anda tidak membenci Nasrani dan Wahyudi. Itu udah tabiat itu. Makanya di dalam hadis-hadis ya itu isinya itu banyak kebencian kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Makanya menurut penggalian saya ketika saya mempelajari agama Islam, itulah kesimpulannya. Mustahil kamu jadi Islam di detik yang sama kamu tidak membenci orang Yahudi dan Nasrani. Yo, silakan. Kita kasih naik ada Metra Avandi. Ya, silahkan nyalakan kamera Anda. Metra Avandi. Nah, gitu kan enak. Metra, kamu kalau lagi nyetir, kamu nanti kena ban. Enggak. Apa ceritanya, Bro? Ya, gimana ini Metra? Kamu kok masih saja nekat yang nyata? Apa nekatnya tuh? Kok apa nekatnya? Iya, di mana letak nekatnya, Bro? Coba terangkan dulu pelan-pelan. Selama kamu diskusi dengan saya, kan sudah banyak yang kita bahas, Bro. Udah dari A sampai Z kita bahas. Masa satu pun gak ada yang nyangkut? Atau gini saja, coba kamu buktikan kepada saya, pernahkah saya memfitnah agama Islam? Bagi si tukang fitnah dia nggak ngerasa, Bro, dikasih alasan apa? Ya makanya coba jelaskan. Fitnah kan begitu. Coba jelaskan di mana saya fitnahnya. Banyak. Suruh nyebutin satu malah banyak. Satu aja tidak mampu kamu sebutkan, gimana banyak? Coba sebutin satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Sebutin satu aja, coba. Fitnah itu dasarnya dari ketidakpahaman, Bro, soal Islam sebetulnya. Jadi tapi Bro merasa orang sih paling paham. Muter kan. Coba misalnya gini, Muhammad mengizinkan orang Islam bohong dalam 3 hal, betul atau salah? Benar. Muhammad berhalusinasi. Dia tidak tahu, dia nggak sadar apakah dia itu sudah datang kepada istrinya belum, sudah maksudnya bersenggama atau belum dengan istrinya, betul atau tidak? Ya, tidak. Baik, saya putarkan sama kamu. Kamu bilang tidak. Perhatikan. Kamu bilang tidak nih. Nanti kamu penjarakan aja nih, Khalid nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin Al-Asam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebenarnya teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kali istri ingatkan, ya Rasulullah, belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah setelah sebulan. Kemudian, dengar gak? Dia tidak sadar sudah mendatangi istrinya atau belum. Jadi Muhammad, akibat dia kena sihir, dia berhalusinasi. Nggak ngerti dia perasaan dia sudah mendatangi istrinya padahal belum.
Itu akibat memahaminya sepotong-sepotong, bro. Sepotong-sepotong gimana sih orang? Bro nggak menengok konteksnya segala macam, tapi bisa buat kesimpulan. Hebatnya begitu, anehnya begitu ya. Orang nggak kurang paham, kurang mengerti, tidak mengendalami, tapi tiba-tiba bisa buat kesimpulan. Di situ letak keanehannya, bro. Ini nih gitu. Karena begini, bro. Kamu kan tidak mengerti agama Islam. Seperti saya bilang ya, kalau kamu mengerti agama Islam, bro, bukan jangan saya, bro. Baik. Bro nggak ngerti. Gini saja. Coba kita dengarkan yang lain ya. Coba kamu dengarkan, pasang telinga ya. Nih. Sehari-hari mungkin ini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Bertanya sama Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, dikulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut, ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan berhalusinasi. Jadi kalau saya bilang Muhammad halu, memang itu ada dalilnya. Jadi kalian itu suka ngikutin orang halu. Gimana? Kalau saya ngomong kan sudah saya bilang selalu ada dasarnya. Makanya kalian kalau mau bikin laporan nanti kalian malu sendiri. Gimana? Bukan, bro. Bro itu memahaminya. Oke, akibat Muhammad kena sihir dia halu nggak? Begini ya, bro. Bro Edis. Jadi bro Metra. Akibat Muhammad kena sihir dia halu nggak? Oke. Yang bro tangkap cuma segitu kan? Tadi bilang enggak, sekarang iya. Udah, kamu selesaiin dulu pekerjaanmu. Nanti kalau udah beres kan naik lagi. Kamu nggak konsentrasi nanti. Jaga itu penumpangmu itu. Nanti mau repot kamu ngobrol dengan saya. Ada apa-apa nanti ya. Ayo silakan. Jangan sambil kerja ya. Nanti gara-gara kita ngobrol, kau nanti kenapa-kenapa. Mobilmu nanti penumpangmu ya. Yuk, nanti kalau udah di rumah, ini lagi. Kita kasih naik ada. Oh, siapa ya? Sebentar. Kita kasih naik ada Firdaus. Kok malah Stefani? Aduh. Teman-teman yang Kristen. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna.
Ya, tidak ada agama-agama tertentu. Oh, mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu udah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memeteraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.